Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Raul, kembali Angel menyapa dan mendengarkan Raul tentunya dalam edisi 4 April 2024 ya rekan Raul. Dan dalam program Mutiara Ramadan, tepatnya di pukul 17 menit ke 19 ya rekan Raul. Dan tentunya Angel sudah bersama pemateri kita Al Ustadz Sahrial Damanik SAG. Langsung saja mungkin kita sapa dulu rekan Raul. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz di sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Semoga kita dan juga rekan Raul dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya rekan Raul. Jadi tema kita pada sore hari ini birrul walidain ya Ustaz, atau berbakti kepada kedua orang tua ya Ustaz. Iya rekan Raul, langsung saja mungkin kita simak bersama penyampaian materi dari Al Ustaz kepada Ustaz, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'un. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, usikum bidapsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Shadaqallahul azim. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, tidak bosan-bosannya kita untuk membasahi lisan kita untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya lah kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Masih yang namanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang cukup untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada kita sekalian. Karena iman tersebutlah kita mau melaksanakan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Karena tanpa rasa iman di dalam hati kita, mungkin kita tidak mau untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Jadi jangan heran jika saudara-saudara kita di luar banyak yang tidak melaksanakan puasa. Itulah mereka yang rasa keimanannya sepertinya sedikit menipis daripada kita yang mengerjakan yang namanya ibadah puasa. Pantas dan wajar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala sedikit keimanan, dan sedikit keimanan tersebut kita masih mau untuk yang namanya mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, selawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir, insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, walaupun cuaca di luar rumah terasa hujan, walaupun tidak sangat deras tapi deras juga kalau kita keluar tanpa mantel dan tanpa payung dan tanpa pelindung. Kalau kita berjalan 5 meter mungkin basah. Akan tetapi kita masih mau yang namanya mengerjakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu siamu Ramadan.
cuaca sedikit dingin-dingin walaupun ada empuknya, akan tetapi kita tetap tegar dan semangat untuk yang namanya melaksanakan ibadah dan berpuasa di siang hari. Dan sampai sore hari, bentar lagi kita akan berbuka, lebih kurang ya 1 jam beberapa menit lah, lebih kurang. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, topik ataupun pembicaraan kita, judul daripada Mutiara Ramadan kita di sore hari yang berbahagia ini yaitu birrul walidain, ataupun berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita mengetahui bersama bahwasanya kita hidup di atas dunia ini karena adanya kedua orang tua kita. Kita terlahir karena ibunda yang gagah perkasa mempertahankan hidupnya, mempertahankan hidup anaknya. 9 bulan 10 hari kita dikandung oleh ibunda kita, kemudian bertaruh nyawa ibunda melahirkan kita, kemudian kita diasuh, dibesarkan, dididik, diberi ilmu pengetahuan, disekolahkan olehnya, sehingga kita menjadi tumbuh besar dan dewasa. Dan bahkan ada yang menjadi orang tua, bahkan ada yang sudah menjadi kakek atau nenek. Tidak lepas itu semua karena apa? Karena ibu bapak kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sehingga pantas dan wajarlah rasanya kita yang hidup ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Janggal rasanya jika kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ketahuilah bahwasanya jika kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita, nanti mungkin boleh jadi anak kita tidak akan mau untuk berbakti kepada kita juga. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bagaimana caranya kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita? Pendengar FM rahimakumullah, jika ayahanda atau ibunda orang tua kita yang masih hidup, alangkah mudahnya jika kita mau berbakti kepada mereka. Alangkah mudahnya jika kita mau, perlu digarisbawahi, alangkah mudahnya jika kita mau untuk berbakti kepada mereka. Lain halnya jika kita tidak mau berbakti kepada mereka, jikalah mereka masih hidup, mudah kita untuk yang namanya berbakti kepada mereka. Apa itu? Yang pertama, turuti perintah dan jauhi larangannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, karena ketahuilah segala apa yang baik dari kedua orang tua kita wajib kita turuti, dan apa-apa yang tidak baik dilarangnya kita untuk berbuat jahat, berbuat zalim, maka turutilah. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya ridhatul walidain, ridha Allah adalah ridha kedua orang tua kita. Dan begitu sebaliknya, jika tidak ridha Allah, maka orang tua kita juga tidak akan ridha kepada kita. Turuti apa perintahnya selagi perintah itu bagus. Apa perintahnya mungkin kita masih ingat ketika kita masih kanak-kanak. Kita dianjurkannya untuk belajar, untuk sholat, untuk mengerjakan puasa siam Ramadan seperti yang kita lakukan ini. Karena mungkin kita sudah selalu beserta orang tua kita tersebut melaksanakan ibadah puasa waktu kekanak-kanakan kita, sehingga kita sudah besar, dewasa, bahkan menjadi orang tua, maka kita akan terbiasa untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Ketahuilah bahwasanya jika anak-anak kita tidak kita ajari, tidak kita ajak, tidak kita bimbing untuk melaksanakan ibadah puasa, nanti ketahuilah bahwasanya sesudah dewasa pun anak kita itu akan payah, akan malas untuk mengerjakan yang namanya ibadah puasa. Banyak saja alasan yang itu dan inilah. Akan tetapi pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mungkin boleh jadi kita sekarang rajin berpuasa, rajin melaksanakan sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah. Karena apa? Karena pernah
karena sering dicontohkan oleh kedua orang tua kita. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, jika mungkin dulu waktu kita masih kecil, jika jarang atau bahkan tidak pernah dicontohkan yang namanya kedua orang tua kita untuk yang namanya bersedekah, untuk membaca Al-Quran, dan bahkan jarang orang tua kita yang namanya mengerjakan sholat di rumah, bahkan jarang orang tua kita berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh jadi kita pun yang sudah dewasa amat sangat payah untuk yang namanya melaksanakan ibadah sholat, bahkan ibadah puasa Ramadan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya kedua orang tua kita tersebut wajib kita turuti apapun perintahnya, selagi perintahnya tidak menyalahi agama Islam dan peraturan negara kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, terkadang kita sebagai anak, karena orang tua kita sudah umurnya sudah ujur, sudah lanjut, terkadang kita tidak memperdulikan apa yang dikatakannya, bahkan kita sudah merasa wah karena mempunyai segala sesuatunya. Ketahuilah pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, apapun yang dikatakan oleh ayahanda kita, apapun yang dikatakan oleh ibunda kita, mereka tidak akan mau untuk menjerumuskan anaknya. Sekejam-kejamnya harimau di dalam hutan sana, tidak ada harimau yang mau memakan anaknya. Sekejam-kejamnya yang namanya ibunda kita, dia tidak akan mau menjerumuskan yang namanya anak kandungnya sendiri. Ketahuilah bahwasanya kasih sayang kedua orang tua kita kepada anak-anaknya sepanjang masa, sepanjang jalan. Akan tetapi sayangnya anak kepada kedua orang tuanya hanya sepanjang galah. Dalam arti kata, hanya berbatas, ada batasnya sayang anak terhadap orang tua. Akan tetapi jika orang tua kita sayang kepada anak-anaknya, dia akan sepanjang hidupnya akan dia selalu sayangi, akan selalu dia hormati sebagai anaknya. Bahkan terkadang mau menghembuskan napas pun yang terakhir, ada orang tua yang menyebut-nyebut nama anaknya, yang terkadang anaknya yang sudah jauh merantau dan jarang ingat pulang. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, pada saat kedua orang tua kita masih hidup, berbaktinya tadi yang pertama, turuti apa-apa yang diperintahkan kedua orang tua kita. Boleh jadi perintah orang tua kita pada saat ini akan banyak manfaatnya kepada kita nanti dewasa, bahkan sampai akhir hayat kita. Yang kedua, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita pada saat orang tua kita masih hidup, yaitu menyenangkan hatinya. Bagaimana caranya kita untuk menyenangkan hatinya? Umpamanya sementara kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang namanya pas-pasan. Namanya pas-pasan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, menyenangkan hati orang tua bukan berarti kita harus memberikan materi kepadanya. Saya ulangi. Menyenangkan hati kedua orang tua kita bukan berarti harus memberikan materi selalu kepada mereka. Akan tetapi segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka itu merupakan suatu kesenangan dalam hidupnya. Contoh kecil yang kita berikan, jika kita berkata lemah lembut kepada kedua orang tua kita, itu merupakan suatu kesenangan tersendiri di hati kedua orang tua kita. Contoh lainnya lagi, sebentar lagi kita akan mudik umpamanya. Ada yang mudik ke Medan umpamanya, ada yang mudik ke Sibuhuan, ada yang mudik ke Padang Matinggi. Oh, ke Padang Matinggi enggak mudik namanya, itu jalan-jalan ke Padang Matinggi. Mudik ke Padang, Sumatera Barat umpamanya. Walaupun kita tidak membawa apa-apa, hanya sekedar beberapa biji salak, satu sumpit salak lah kadang-kadang isinya hanya 30 biji, kita bawakan kepada orang tua kita, itu merupakan suatu kesenangan yang tersendiri kepada kedua orang tua kita. Padahal bukan itu yang mereka harapkan kita itu pulang untuk yang namanya mudik. Dia bisa
melihat kita sebagai anaknya yang dibesarkannya, yang dididiknya, bahkan yang selalu didoakannya, bisa kembali lebaran, setahun sekali lebaran bisa kembali ke hadapannya. Itu merupakan kesenangan tersendiri terhadap kedua orang tua kita. Bukan karena salah, bukan karena oleh-oleh yang kita bawa, bahkan bukan karena uang yang kita berikan kepada mereka pada saat lebaran. Akan tetapi kehadiran kita itulah yang membuat senang hatinya. Akan tetapi walaupun demikian, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin. Selagi ayahanda dan ibunda kita masih ada, kunjungilah. Tidak bisa mengunjungi 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, nggak bisa mengunjungi 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Yang jelas bagaimana kita caranya untuk menyenangkan kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup. Salah satunya yaitu perlihatkan sikap baik, tutur kata yang lemah lembut kepada mereka. Karena ketahuilah, dengan kita bertutur kata yang lemah lembut pun di hadapan mereka akan merasa senang, mereka akan merasa gembira, dan mereka merasakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh mereka, yang membuat mereka senang, yang membuat mereka selalu gembira terhadap tutur katanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua. Jangankan membentak, jangankan mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak baik, mengatakan saja kepada kedua orang tua kita itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, janganlah membentak, menghardik, bahkan memarahi. Kalau kita lihat di TV sinetron, banyak daripada anak yang menghardik, membentak kedua orang tua. Itu merupakan cermin daripada kehidupan di atas dunia ini, bahwasanya tidak sedikit juga seorang anak yang mau menghardik, mau memarahi kedua orang tuanya. Dia tidak tahu hidup pun dia di atas dunia karena perjuangan antara hidup dan mati daripada ibundanya. Wa qul lahum qaulan karima, dan hendaklah kalian sebagai anak berkata kepada keduanya, berkata kepada kedua ibu bapak kalian biqaulan karima, dengan kata-kata yang lemah lembut dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan berbakti kita kepada orang tua setelah jeda yang berikut ini. Ya rekan Raw, itulah tadi beberapa penjelasan dari Al-Ustadz. Tentu saja kita jeda dulu ya rekan Raw, nanti disimak kembali penjelasannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, masih bersama Angel dan juga Al-Ustadz Saryal Damanik SAG. Ya, kita lanjutkan kembali di program Mutiara Ramadan kali ini dengan tema Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan rekan Raw, disimak kembali penjelasan dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itu tadi penjelasan tentang berbakti kepada kedua orang tua pada saat hidup. Pada saat yang namanya kedua orang tua kita masih ada di atas dunia ini. Akan tetapi bagaimana jika kedua orang tua kita sudah tiada? Apakah kita masih bisa berbakti? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana saya mau berbakti kepada kedua orang tua saya karena kedua orang tua saya sudah tiada, sudah mendahului ke rahmatullah?" Apa kata Rasulullah? "Ya sahabat, walaupun kedua orang tuamu sudah tiada, sudah meninggal dunia, engkau masih bisa
untuk yang namanya berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, bila kedua orang tua kita sudah tiada, berbaktinya yang pertama menjalin silaturahim antar yang namanya famili, dari pihak mama ataupun dari pihak ayah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sambung silaturahim antar famili daripada orang tua kita. Boleh kalau dari pihak emak umpamanya tulang niba, ya, ataupun uak niba, etek niba, pokoknya kaum sian umat, sambung terus silaturahmi, sambung terus silaturahmi demi untuk menjalin yang namanya persaudaraan. Karena di situ barulah kita teringat bahwasanya ayahanda atau ibunda pun masih mempunyai saudara-saudara yang kita anggap juga sebagai orang tua kita, dan kita akan berbakti kepada mereka. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, selanjutnya bagaimana ya Rasulullah saya berbakti kepada kedua orang tua kita sementara orang tua saya tersebut sudah meninggal dunia? Yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, doakan mereka di alam barzakh, karena ketahuilah bahwasanya orang tua kita yang telah mendahului kita, yang sangat diharapkannya dari ahli warisnya adalah doa. Minimal sekali kita mendoakan 5 kalilah sehari semalam. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalaulah kita hendak mendoakan kedua orang tua kita tersebut, setidaknya minimal sekali setelah kita sholat fardu. Setelah sholat fardu, kita duduk sejenak di sejadah kita, berzikir, berniat kita dalam hati, zikir kita, jika ada pahalanya dilimpahkan kepada almarhumah daripada orang tua kita. Setelah berzikir kita baca Al-Quran, berniat kita dalam hati jika kita baca Al-Quran ini ada fadilahnya, ada kebajikannya, ada pahalanya, kita limpahkan kepada kedua orang tua kita. Setelah selesai itu baru kita berdoa, mendoakan kedua orang tua kita sebagaimana doa-doa yang banyak diajarkan kepada kita, mendoakan ke mereka. Itulah tandanya kita sebagai anak yang berbakti. Karena ketahuilah, salah satu pahala yang mengalir terus menerus kepada almarhum ataupun almarhumah ayahanda, yang diharapkan oleh orang tua kita di alam barzakh, yaitu waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Hendaknya lah kita sebagai anak mau mendoakan kedua orang tua kita, walaupun doanya hanya sedikit pendek. Kalau kita baca doa tersebut tidak sampai 1 menit, terkadang itu pun kita masih enggan untuk yang namanya mendoakannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, apabila kita membaca Al-Quran umpamanya, niatkanlah pahala ataupun kebajikan daripada bacaan-bacaan kita tersebut kepada yang namanya kedua orang tua kita. Kita membaca Al-Quran
kita niatkan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Bahkan jika kita mau membacakan Al-Quran kepada kedua orang tua kita, maka akan terjadi terang benderang di dalam kubur yang namanya kedua orang tua kita, sehingga yang namanya orang tua kita di alam barzah akan merasa senang, dan dia juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sangat bangganya saya, sangat senangnya saya yang mempunyai anak, mempunyai boru yang masih mau dan mampu untuk membacakan Al-Quran dan berdoa kepada-Mu dan mohonkan ampun dosa-dosaku kepada-Mu." Makanya tidak sia-sia saya, ya Allah, mempunyai anak yang seperti itu. Begitu juga pendengar FM rahimakumullah, sebaliknya, jikalau Allah orang tua kita tersebut di alam barzah tidak pernah kita membacakan Al-Quran, tidak pernah kita doakan, maka dia juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, malangnya nasibku bahwasanya saya mempunyai anak, mempunyai boru, tidak ada yang mau dan mampu untuk membacakan Al-Quran kepada saya, tidak ada yang mau untuk mendoakan saya, sehingga malanglah nasib saya pada saat hidup di atas dunia dan sampai saat ini." Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itu, marilah kita untuk berbakti mendoakan dan membacakan Al-Quran terhadap orang tua kita tersebut. Yang ketiga, cara kita berbakti pada saat orang tua kita sudah tiada, yaitu bersedekah atas namanya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau kita mau bersedekah ataupun berinfak, memberikan sesuatu yang lainnya kepada orang lain, hendaklah kita niatkan dalam hati kita, infak kita, sedekah kita, mudah-mudahan kebajikannya, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, Allah akan menghijabah, akan mengabulkan yang namanya doa-doa kita, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada orang tua kita yang di alam barzah. Ketahuilah bahwasanya apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, berdoa kepada kedua orang tua kita, membaca Al-Quran kepada kita, niatkan pahalanya untuk orang tua kita, dan bersedekah, memberikan segala sesuatunya kita atas namakan kepada kedua orang tua kita, insya Allah yang namanya pahala akan sampai kepada kedua orang tua kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tentang birrul walidain, untuk yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita, mana tahu ada sedikit harta warisan, mana tahu ada banyak harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua kita, maka hendaklah kita membaginya dengan baik dan bagus, membaginya menurut hukum Islam, menurut hukum faraid. Karena itu bukanlah harta kita, bukan jerih payah kita, dan bukan pula hasil keringat kita. Tidak boleh kita untuk berhak atas satu dua orang, akan tetapi haknya daripada ahli waris semua anak-anak daripada almarhum almarhumah. Oleh sebab itu kita bagilah dengan baik, karena orang-orang yang congok, yang mau memiliki sendiri terhadap harta warisan tersebut, dia tidak akan senang hidupnya. Karena banyak contoh-contohnya di sekeliling kita, orang-orang yang mau untuk dia saja yang namanya harta warisannya, itu tidak akan baik dan membuat dia bukannya bertambah senang, akan tetapi bertambah susah dan bertambah melarat. Oleh sebab itu, pendengar FM rahimakumullah dimanapun saja berada, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar kita juga nantinya anak-anak kita mau berbuat baik kepada kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini.
Ya rekan Rau, itulah lanjutan dari pembahasan materi kita pada Mutiara Ramadan kali ini. Dan nantinya Angel dan juga Al-Ustaz akan kembali di sesi kesimpulan ya Ustaz. Iya, rekan Rau, jadi jangan kemana-mana, nanti disimak kembali tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Saleh, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan masih bersama Angel dan juga Al-Ustaz Sarial Damanik SAG. Dan seperti yang Angel sampaikan tadi, bakal ada sesi kesimpulan. Dan mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan kesimpulannya Ustaz. Terima kasih pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di sesi rangkuman ataupun yang namanya kesimpulan daripada tema kita di sore hari yang berbahagia ini pada acara Mutiara Ramadan Birrul Walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya menyimpulkan materi ini, saya berbagi salam dulu terhadap keluarga besar Nurmala Damanik di Gang Bengkel Untu Manis, juga di Bang Nasrun di Gang Swadaya Dolok, juga keluarga besar Caca beserta neneknya buat di sana yang sedang mendengar bareng walaupun sedang masak ya. Juga beberapa rekan-rekan lainnya yang tukang jahit umpamanya di Gang Syukur, Gang Bidan yang sedang dengar bareng Rau FM. Selamat ya Bang ya, mendengar bareng di Rau FM ini. Mudah-mudahan pencerahan menambah ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan tetap semangat yang namanya mengerjakan ibadah puasa Ramadan ini. Juga buat seseorang Bang Landong juga di Dolok Gang Swadaya, mudah-mudahan tetap semangat ya Bang ya, yang mendengar bareng Rau FM dalam acara Mutiara Ramadan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat yang namanya mengerjakan ibadah puasa, dan juga seseorang yang di Pak Lek Mono yang di jalan bersama, mudah-mudahan Pak Lek sehat, kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengerjakan ibadah puasa walaupun cuacanya hujan dan dingin-dingin empuk. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya kesimpulan kita di sore hari ini Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sangat banyak cara kita untuk berbagi, untuk menyenangkan, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Intinya berbakti ini adalah menyenangkan ya. Menyenangkan hati kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita masih ada, ikutilah nasihat-nasihatnya, turutilah perintahnya, dan jangan sekali-kali kita menyangkal apapun yang dikatakannya selagi perkataannya benar. Dan ketahuilah bahwasanya seorang ayah tidak akan mau menjerumuskan anak-anaknya ke jurang yang kenista. Akan tetapi sebaliknya, tidak sedikit seorang anak mau menjerumuskan orang tuanya, mau membunuh anaknya. Karena apa? Karena yang namanya berebutan harta warisan. Oleh sebab itu, jikalau ayahanda ibunda kita masih hidup, marilah kita untuk menyenangkan hatinya. Kita turuti apapun kemauannya, selagi kita mampu, selagi kita bisa. Turutilah, dan ketahuilah bahwasanya jika kita masih mau dan bisa untuk menyenangkan hatinya pada saat hidup, senangkanlah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, kita pun masih bisa berbakti dengan cara apa? Mendoakan kedua orang tua kita, minimal sekali doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya berbakti kepada orang tua pada saat orang tua kita sudah tiada, dengan bersilaturahim terhadap keluarga almarhum ataupun almarhum. Dan selanjutnya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan bersedekah atas namanya. Insya Allah sedekah kita, bacaan yang namanya sholat, bacaan Al-Quran kita, insya Allah Allah akan menjawabnya dan dilimpahkan kepada almarhum yang telah berlalu. Harta warisan adalah merupakan milik daripada kedua ayah dan ibunda kita.
Janganlah kita terlalu banyak untuk berebut yang namanya harta warisan. Banyak contoh-contoh saudara-saudara kita, orang yang berebut terhadap harta warisan. Banyak orang-orang tersebut akan mengalami lebih susah, bukan menambah kesenangan, akan tetapi menambah kesusahan hidupnya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Selanjutnya, Islam juga melarang terhadap orang-orang yang menghardik, yang melawan terhadap kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita pada saat ini, tidak lepas itu semua dari doa daripada kedua orang tua kita. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta benda kita, itu adalah merupakan ambil andilnya kedua orang tua kita untuk mendoakan kita selalu. Oleh sebab itu, pendengar FM rahimakumullah, jikalah kita mau disenangkan, mau dihormati oleh daripada anak-anak kita, makanya senangkanlah, hormatilah ayah ibunda kita selagi masih ada. Bagaimana perilaku kita kepada kedua orang tua kita, mungkin itu akan tidak jauh nanti dari perilaku daripada anak-anak kita terhadap kita sendiri. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bagaimana kita menyenangkan hati kedua orang tua kita, begitulah nanti akan terjadi anak kita menyenangkan kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita menghardik, jika kita tidak yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita, boleh jadi nantinya anak-anak kita juga akan menghardik dan tidak akan mau berbakti kepada kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kepada pendengar Raw FM, saya mohon maaf jika ada kejanggalan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua-sua lagi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tersampaikan sudah materi kita pada sore hari ini ya rekan Raw dalam program Mutiara Ramadan. Tentunya dengan tema tadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan marilah senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada ya Ustaz. Jadi Angel dan juga Ustaz pamit undur diri dari ruang dengarkan Raw. Tetap dengarkan kembali program Mutiara Ramadan tentunya di jam yang sama ya rekan Raw. Jadi sekian dari Angel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.